Selamat pagi kelas. Saat ini kita bertemu kembali dalam pelajaran kelas agama. Mari sebelum kita mulai kelas kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur dan terima kasih buat segala kasih karunia-Mu sehingga kami bertemu kembali dalam pertemuan kelas ini. Terima kasih Tuhan, kiranya Allah Roh Kudus memimpin setiap kami untuk mengikuti pelajaran-Mu hari ini. Terpujilah nama-Mu dan nama Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, kita akan belajar tentang indahnya saat beribadah. Kenapa kita beribadah kepada Tuhan? Karena Tuhan telah menciptakan kita, Tuhan sudah mengasihi kita, karena ketaatan sebagai makna ibadah yang dikehendaki Allah. Mengapa? Tuhan menuntut kita taat kepada Dia. Pada sejak zaman dahulu, zamannya bangsa Israel, mereka tidak taat kepada Allah, padahal sudah mereka ditolong, sudah dipimpin keluar dari tanah Mesir. Tuhan hanya menuntut ketaatan kepada mereka, tetapi mereka masih tidak taat. Mereka masih menyembah kepada patung-patung berhala, mereka menyembah kepada dewa dan dewi, meninggalkan ketaatan mereka kepada Allah. Mereka melupakan bagaimana Allah telah menolong mereka keluar dari tanah Mesir. Dalam Yeremia 7 ayat 23 dan Roma 13 ayat 3 menyatakan, ketaatan bangsa Israel menggantikan Allah dengan dewa-dewi atau patung berhala. Nah, bagaimana dengan kamu? Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian mesti taat beribadah kepada Allah? Atau hanya kita melakukan ketaatan kita rutinitas? Hanya sebagai kewajiban orang Kristen untuk pergi ke gereja, untuk beribadah. Kita berpikir beribadah itu hanya di gereja saja. Kita berpikir bahwa kita berbakti kepada Allah itu hanya ke gereja, dengan bergereja, dengan berdoa, dan dengan juga membaca firman Tuhan. Ternyata anak-anak, beribadah kepada Tuhan itu di dalam Mazmur 50 dikatakan kita itu harus bersyukur kepada Allah ya. Tuhan tidak mau hanya cuma sekedar mempersembahkan korban bakaran seperti orang-orang bangsa Israel itu ya, mempersembahkan korban-korban bakaran, tetapi hati mereka jauh daripada Allah. Nah, di sini Allah menuntut kita taat. Apa saja sih langkah-langkah taat itu kepada Allah? Itu yang pertama, kita mendengarkan suara Allah. Guru, gimana dong caranya kita mendengarkan suara Allah? Suara Allah itu kita bisa dengar melalui pemberitaan firman Tuhan. Atau juga seringkali melalui orang tua kita. Karena kita tahu itu orang tua adalah wakil daripada Allah. Semua nasihat orang tua itu juga merupakan suara Allah. Ya, jangan kita menganggap kan seperti suara Allah itu Allah langsung berbicara kepada kita secara langsung. Ada orang memang yang mendengarkan suara Allah secara langsung. Dia memiliki kasih karunia atau memiliki karunia untuk mendengarkan langsung suara nabi ya. Itu dikatakan seorang nabi yang benar-benar mendengarkan suara Allah. Dan yang kedua dikatakan mengikuti seluruh jalan yang diperintahkan Allah. Mengapa? Langkah taat itu harus mengikuti jalan yang diperintahkan Allah. Karena apa? Manusia itu diberikan roh kebebasan atau bebas berkehendak. Karena memiliki kebebasan itulah manusia sering kebablasan, mengikuti jalannya sendiri, mengikuti rancangan-rancangannya sendiri. Padahal Allah mengatakan rancanganku mendatangkan damai sejahtera ya. Jadi kita disuruh mengikuti jalan yang diperintahkan Allah akan diberikan damai sejahtera. Nah, yang ketiga itu adalah memberi perhatian kepada Allah. Kita akan berkata begini, bagaimana sih caranya Bu Guru kita memberikan perhatian kepada Allah? Memberikan perhatian kepada Allah itu bisa bermacam-macam cara. Kita memperhatikan sesama kita. Kita memperhatikan orang-orang yang kurang mampu. Kita memperhatikan orang tua kita. Itu juga sudah memperhatikan Allah. Ya. Memberi perhatian kepada Allah. Apa yang kita perbuat, Tuhan mengatakan apa yang kau perbuat terhadap orang yang paling kecil pun itu berarti engkau berbuat kepada Allah. Jadi kalau kita memperhatikan orang lain itu kita sudah memberi perhatian kepada Allah. Jangan hanya berpatokan dengan kita harus perhatikan kepada Allah, langsung kita melulu diam di gereja, tidak mau mengerjakan apa-apa, tidak mau melakukan apa yang
diperintahkan atau apa yang disuruh sama orang tua kita, tidak mau taat kepada guru-guru kita, itu juga menjadi hal yang salah ya. Jadi kita taat atau kita memberikan perhatian itu kepada orang-orang yang terdekat kita ya. Itu berarti sudah kita memberi perhatian kepada Allah. Dan yang ketiga di sini poin yang ketiga dikatakan itu ibadah itu mengapa kita beribadah kepada Allah? Ya, ibadah itu juga sebagai satu anugerah. Kenapa bisa dibilang satu anugerah? Ya iya, karena kita diberi waktu dan kekuatan untuk beribadah. Coba kalau kita tidak punya waktu, kita selalu bilang ini, tidak ada waktu. Setiap orang diberikan waktu sama 24 jam. Tapi kita harus menyediakan atau mempersiapkan waktu, bukan menyisakan waktu ya. Tapi Tuhan tidak mau kita memberikan waktu yang sisa-sisa. Tapi kita mau mengkhususkan atau menyediakan waktu kita yang diberikan oleh Tuhan. Kalau lagu mengatakan waktu ini adalah kesempatan. Jadi kita waktu ini juga kesempatan itu, waktu untuk memuliakan Tuhan. Jadinya kita harus memuliakan Tuhan dengan kekuatan kita untuk beribadah. Ya, dikatakan muliakanlah Tuhan dengan seluruh kekuatanmu, dengan seluruh akal budimu, dengan seluruh kemampuan kita untuk beribadah. Beribadah banyak macam, bukan hanya beribadah pergi gereja. Beribadah itu bersyukur, membantu orang lain, melakukan kegiatan-kegiatan sehari-hari, itu juga merupakan ibadah ya. Karena dikatakan iman adalah sebagian daripada perbuatan kita merupakan sebagian daripada iman, dan iman kita juga merupakan ibadah kita, atau perbuatan-perbuatan kita juga merupakan ibadah kita. Jadinya jangan berpatokan atau terpaku oleh kita beribadah harus di gereja. Kalau bukan di gereja itu bukan ibadah, salah. Jadi kita beribadah itu kita melakukan segala sesuatu yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan, itu disebut ibadah ya. Kemudian yang di poin yang ke B juga dikatakan manusia diberi waktu dan kemampuan untuk menyembah dan melayani Tuhan. Nah, jadinya ada waktu-waktu saat teduh, waktu-waktu khusus untuk menyembah Tuhan. Dikatakan kalau kamu mau berdoa, jangan di pinggir jalan, jangan di tikungan jalan, jangan juga di depan umum, tapi masuk ke kamar, memuji, menyembah Tuhan. Itu sudah termasuk melayani Allah. Seringkali kita salah menilai. Melayani Allah itu kita menganggap berkhotbah di gereja, sebagai singer, sebagai song leader. Kalau tidak, itu bukan melayani Allah. Tidak. Kita melayani Allah bisa di berbagai bidang ya. Melayani Allah itu kan seperti yang pertama tadi Ibu Guru sudah bilang, melayani Allah itu apa yang engkau lakukan untuk orang lain itu sudah termasuk melayani Allah ya. Dan ibadah sebagai anugerah Allah yang ketiga itu adalah manusia diberi kesempatan untuk mendengar firman Tuhan. Melalui apa? Melalui khotbah, melalui juga mungkin siaran-siaran kaset, mungkin pembacaan firman. Maka itu harus seringkali kalau kita membaca firman harus bersuara. Karena mulut mengatakan, telinga mendengar, dan juga jadinya hati masuk ke dalam hati. Jadinya itu kita bisa mendengar firman Tuhan. Yang kedua dikatakan dengan beribadah yang benar ya, kita sudah diberikan anugerah tadi. Yang pertama itu kemampuan, waktu, semuanya. Dan yang keempat, kita itu dengan beribadah yang benar, kita bisa menjadi teladan bagi orang lain. Kenapa bisa begitu? Menjadi teladan, menjadi contoh ya. Orang kan dikatakan, oh ini si A ini anaknya rajin, oh anak si B ini setia beribadah kepada Tuhan, si C ini suka sekali menolong orang lain. Jadinya itu ibadah kita menjadi teladan bagi orang lain. Nah, kemudian juga ya, kalau semuanya sudah kita lakukan, dikatakan dengan beribadah kita kepada Allah itu ya, taat semua perintah-perintahnya semuanya itu, kita akan diberikan sukacita dan kebutuhan kita akan diberikan, disiapkan oleh Tuhan, akan diberikan berkat, diberkati. Bukan berarti tujuan saya beribadah kepada Tuhan supaya saya dapat berkat. Tidak salah kita mengharapkan berkat daripada Allah, tetapi bukan tujuan pokok kita mendapat berkat secara materi.
Kita terutama kita yang terlebih adalah